Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pesembada Syariah semuanya. Ketemu lagi nih sama aku Aping yang akan menemani Sobat Pesembada Syariah semuanya di live sore hari ini. Sebelumnya nih, sebelum kita mulai live kita hari ini, aku pengen nanya nih, untuk Sobat Pesembada Syariah semuanya apa kabar? Semoga Sobat semuanya sehat selalu dimanapun kalian berada ya Sob. Nah, oke deh nih, kita langsung lanjut aja. Seperti yang kita tahu, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan produk syariahnya nih Sob. Nah, salah satunya adalah dengan reksadana syariah ini nih. Nah, reksadana syariah ini bisa loh jadi salah satu pilihan sobat semuanya yang baru mau memulai investasi nih Sob. Karena instrumen ini tuh semata-mata menawarkan bukan hanya semata-mata menguntungkan saja, tetapi juga memastikan skema investasinya sesuai dengan kaidah dan ketentuan syariah juga nih Sob. Nah, penasaran nih sobat semuanya kira-kira apa sih reksadana syariah dan bagaimana sih strategi pengelolaan reksadana syariah yang baik dan optimal? Yuk simak terus deh live sore hari ini Pasar Modal Syariah bersama BNI Asset Management dan narasumber kita bersama Ibu Dida Nurhaida. Beliau merupakan Dewan Pengawas Syariah BNI Asset Management nih Sob. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi kita invite langsung aja ya Ibu Dida Nurhaida dari BNI Asset Management. Sebentar ya. Oke, bentar ya Sob. Oke, wait. Sebentar ya sobat, sepertinya ada kendala nih dari BNI Asset Management-nya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semua? Baik, insya Allah. Gimana nih Bu Dida kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesehatan di Amin, masa pandemi. amin. Betul. Oke nih Bu Dida, mungkin sebelum kita lanjut perbincangan kita tanya jawab mengenai reksadana ini, mungkin Ibu Dida bisa nih menyapa dulu nih Sobat Pasar Modal Syariah semua yang sedang menonton sore hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pasar modal syariah ya panggilannya ya. Ya, Betul. apa kabar semua? Semangat terus ya. Di masa pandemi ini kita jangan berhenti investasi, betul nggak Mbak? Betul. Betul Iya. banget nih Bu. Oke deh nih. Nah, untuk live kita hari ini, kita akan bahas mengenai yuk kenali dan pahami reksadana syariah nih Bu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa investasi sekarang tuh mudah ya Bu sebetulnya. Betul, Dan sudah betul. banyak sekali pilihannya. Nah, salah satunya adalah dengan reksadana syariah ini ya Bu. Tapi nih Bu, sebelum kita masuk lebih jauh membahas mengenai reksadana syariah ini, mungkin Bu Dida bisa menjelaskan secara singkat dulu nih Bu, ke Sobat Pasar Modal Syariah dan juga Great People ya, Great People, Aha. BNI, Asset Management, mengenai apa sih yang dimaksud dengan reksadana syariah dan bagaimana sejarah reksadana syariah di Indonesia itu sendiri nih Bu. Oke, reksadana syariah. Reksadana syariah itu adalah suatu wadah ya, wadah untuk menghimpun dana investasi masyarakat yang oleh manajer investasi diinvestasikan
ke instrumen keuangan yang sudah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya apa? Misalnya saham, tapi sahamnya itu adalah saham yang sudah masuk ke dalam kelompok Jakarta Islamic Index atau daftar efek syariah. Juga diinvestasikan ke obligasi syariah, sukuk ya, baik sukuk pemerintah maupun sukuk korporasi, juga bisa diinvestasikan ke deposito tapi di bank syariah gitu. Jadi sarana investasinya itu harus sudah memenuhi prinsip syariah. Oke, Itu kalau adalah penjelasan dari apa yang dimaksud dengan reksadana syariah. nah kalau mengenai sejarahnya reksadana syariah di Indonesia sendiri tuh gimana nih Bu? Oke, sejarahnya lumayan panjang nih ya, aku jelasin. Itu dimulai sekitar awal tahun 1996 ya, di mana saat itu Bapak Pam LK mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksadana berbentuk KIK atau kontrak investasi kolektif. Nah, peraturan ini membuka peluang lahirnya reksadana untuk terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya muncul reksadana syariah pertama di Indonesia tahun 1997 yang dikelola oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni tahun 2000, Bursa Efek Indonesia meluncurkan Jakarta Islamic Index. Nah, jadi Jakarta Islamic Index ini adalah konstituen dari 30 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kalau padanannya di konvensional ini LQ45-nya tapi yang syariah, namanya Jakarta Islamic Index. Nah, untuk masuk ke dalam Jakarta Islamic Index ini, suatu saham tentunya harus melalui proses screening dulu. Baik itu dari segi bisnisnya harus halal, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, juga ada standar, ada kriteria untuk rasio keuangannya gitu. Jadi setelah itu lolos screening, baru bisa masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, kemudian kalau yang paling liquid itu bisa masuk ke dalam Jakarta Islamic Index. Nah, kemudian nih pada tanggal 18 April 2001 ya, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Jadi dari sisi regulasi sudah banyak ya yang mendukung penerbitan reksadana syariah ini. Nah, pasar modal syariah sejak saat itu terus berkembang, bukan hanya di reksadana, tapi ada juga telah terbit pada tahun 2002 itu obligasi syariah pertama, Indosat, yang menerbitkan PT Indosat, tahu kan? Indosat yang menggunakan akad mudorobah atau dengan skema bagi hasil. Nah, perkembangan itu juga terus berkembang ya. Pada tahun 2003 ada MOU antara Bapepam dengan DSN MUI untuk menunjukkan adanya kesepahaman Bapepam dan DSN MUI untuk terus mengembangkan pasar modal yang berbasis syariah. Nah, jadi nih sobat Pasar modal syariah. Pasar modal syariah nih, jangan ragu lagi, reksadana syariah itu sudah didukung oleh regulasi baik dari OJK maupun dari DSN MUI ya. Jadi dari segi kehalalannya itu sudah tidak diragukan lagi ya. Nah, sementara itu dari sisi kelembagaan pun Bapepam LK itu membentuk tim yang secara khusus untuk mengembangkan pasar modal syariah. Betul ya Mbak Yu? Betul kan? Ada tim khususnya ya. Jadi sudah masuk dalam organisasi Bapepam LK dan dilaksanakan oleh
satu unit setingkat eselon 4 ya, yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi untuk mengembangkan pasar modal syariah. Nah, jadi jangan ragu lagi nih, pasar modal syariah akan terus berkembang karena didukung oleh regulasi, oleh fatwa DSN MUI, juga dari sisi kelembagaan, Bapepam OJK ya sekarang sudah mempunyai lembaga khusus ya, satu divisi khusus untuk pengembangan pasar modal syariah. Itu kira-kira, oh ya, dari sisi negara kita juga ya, pasar modal syariah itu mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Nah, jadi kalau dulu kita pemerintah hanya mengeluarkan obligasi negara tapi yang konvensional, tapi sejak tahun 2008 itu sudah ada Surat Berharga Syariah Negara. Tepatnya di 7 Mei 2008 ya. Sudah ada landasan hukumnya, dan di 26 Agustus 2008 pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN Surat Berharga Syariah Negara seri IFR 001 dan 002. Jadi pemerintah kita pun sudah menerbitkan instrumen yang dengan basis syariah. Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi ya Bu, kalau Sobat Pasar Modal Syariah dan juga teman-teman BNI AM nih mau mulai investasi di reksadana syariah, begitu ya Bu? Betul ya, karena sudah didukung secara regulasi, secara fatwa, secara kelembagaan, dan negara kita pun ya dalam untuk keperluan APBN itu sudah mengeluarkan instrumen keuangan yang berbasis syariah, SBSN tadi. Sudah banyak pilihan. Sudah banyak pilihannya. Oh, Masya Allah nih Bu. Oke deh, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu, aku mau mengingatkan dulu nih ke Sobat Pasar Modal Syariah dan juga mungkin ke Great People BNI Asset Management. Kalau misalkan Sobat semua dan teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh langsung aja nih di komen di bawah, karena nanti bagi kalian nih penanya terbaik atau terpilih untuk 3 orang yang beruntung akan mendapatkan gimmick merchandise nih dari BNI Asset Management Sob. Jadi yuk gunakan kesempatannya Sob untuk bertanya. Selain kita mendapatkan ilmu buat sobat dan teman-teman semua yang beruntung, nanti juga akan mendapatkan gimmick merchandise kayak gitu. Oke deh. Yuk silakan yang mau bertanya. Iya nih mumpung ada Ibu Dida ya. Mumpung ada Ibu Dida jadi kita juga dapat gift ya. Betul. Jadi dapat double ya Bu ya, dapat ilmu juga, dapat gift juga, Masya Allah. Oke deh, kita lanjut nih Bu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal reksadana syariah, kira-kira apa sih Bu karakteristik dari reksadana syariah itu sendiri? Nah, reksadana syariah tentunya dikelola berdasarkan prinsip syariah yang sudah sesuai dengan fatwa DSN UI, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang prinsip syariah di pasar modal. Selain itu juga tetap di bawah pengawasan dari otoritas keuangan ya, OJK. Investasi di reksadana syariah ini lebih dapat menghemat waktu. Kenapa? Karena pengelolaan, pemantauannya, analisis portfolionya, dana kita mau ditempatkan di mana saja, itu sudah kita bisa menyerahkannya ke manajer investasi. Jadi kita tidak usah pusing mau ditempatkan di mana. Mereka adalah expertnya ya, yang akan mengelola dana kita selain sesuai dengan prinsip syariah, juga tentunya diinvestasikan di instrumen yang mempunyai yang berpotensi memberikan return yang baik gitu ya. Jadi investasi reksadana lebih menghemat waktu ya, menghemat waktu juga lebih nyaman lah, lebih nyaman buat kita. Lalu dari sisi risiko reksadana itu juga dapat diminimalisir. Tidak ditempatkan di satu aset ya, nggak ditempatkan di satu instrumen keuangan, tapi disebar, didiversifikasi ya oleh manajer investasi tadi.
Dan tentunya manajer investasi yang mengelola sudah mendapatkan izin dari OJK. Jadi bukan Betul. investasi bodong lagi ya, sudah ada izin, Benar. sudah Nah, ada itu tuh Bu izinnya yang perlu sebelum. di Ya betul. Manajer investasi yang mengelola sudah ada izin, pada saat penerbitan pun sudah banyak direview ya, direview oleh DPS apakah sudah sesuai tidak. Jadi aman lah dari sisi itu, dari sisi resiko investasi yang ilegal ya. betul. Nah, lalu nih Bu, kira-kira apa nih Mhm. Bu perbedaan dari reksadana syariah dengan reksadana konvensional? Mungkin di sini masih banyak juga nih sobat pasar syariah dan juga teman-teman BNI AM yang masih bingung kira-kira apa sih dari apa perbedaan antara dua ini reksadana syariah dan juga reksadana konvensional? Oke, mungkin yang pertama adalah dari pengelolaan investasinya ya. Jadi reksadana syariah itu oleh manajemen investasi hanya ditempatkan di instrumen keuangan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau untuk saham hanya di saham-saham yang sudah masuk ke dalam kelompok JII atau daftar efek syariah. Jika untuk instrumen pendapatan tetap, penempatannya itu ada pada sukuk, baik sukuk pemerintah maupun sukuk korporasi. Dan untuk pasar uang itu investasinya di pasar uang di deposito tapi dari yang bank syariah. Nah, tentu saja ini kan berbeda dengan reksadana konvensional yang tidak ada batasan, harus diinvestasikan di mana. Nah, kemudian dari sisi pembagian keuntungan ya, reksadana syariah itu biasanya keuntungannya itu berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil ya, menggunakan skema bagi hasil, berbeda dengan konvensional yang hanya berbasiskan bunga gitu. Nah, dari sisi pengawasan, reksadana syariah itu diawasi oleh dari sebelum penerbitan, pada saat setelah diterbitkan, terus diawasi dan dikawal oleh DPS, ada Dewan Pengawas Syariahnya ya, untuk memastikan bahwa pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah secara berkesinambungan, bukan hanya pada saat penerbitan saja, tapi pada saat pengelolaan itu bagaimana. Jadi setiap diawasi terus oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, ada satu lagi nih yang tidak ada di reksadana konven, yaitu adanya proses cleansing. Proses cleansing, apa itu proses cleansing? Itu pembersihan reksadana syariah dari pendapatan yang sifatnya non halal ya. Nah, misalnya nih suatu reksadana kan memakai bank kastedi yang konvensional karena bank kastedi yang syariah masih terbatas gitu ya. Nah, bisa saja kalau ada dana yang mengendap kan ada jasa bunga atau dari jasa rekening bironya itu ya. Nah, itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan, tapi harus dipisahkan di rekening khusus yang nantinya untuk digunakan untuk kegiatan amal, untuk didonasikan. Jadi ada proses cleansing, harus benar-benar pendapatannya itu halal. Ada yang tidak halal harus dipisahkan dan digunakan untuk kegiatan amal. Nah, dari sisi akad, banyak akad yang digunakan ya oleh manajer investasi pada saat mereka menginvestasikan dananya ke instrumen keuangan, bisa pakai akad kerjasama, musyarakah, sewa menyewa, ijaroh, bagi hasil, mudarobah, ataupun yang lainnya, akad-akad syariah yang digunakan. Berbeda dengan reksadana konvensional, hanya berdasarkan sistem kayak bunga atau kupon gitu ya, tapi reksadana syariah berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Gitu, Oke Neng. deh, nah jadi bisa dilihat dari mulai dari pengelolaan investasinya, pembagian keuntungan, pengawasan, yang penting adanya proses cleansing ya Bu, dan juga akadnya yang Betul. disesuaikan dengan syariah, begitu Ya, Sob. Wah, betul. Masya Allah nih Bu, diskusi kita sore hari ini seru banget nih, dan Ya, teman-teman jadi juga udah mulai, selain menguntungkan, kita juga lebih tenang ya. Karena kan betul.
berinvestasi sesuai dengan ajaran agama kita. Lebih tenang. Betul, betul. Wah, udah mulai banyak juga nih Bu yang menonton. Mungkin aku mau mengingatkan lagi nih ke Sobat Pesepeda Syariah dan juga teman-teman semua. Jangan lupa nih, kalau ada pertanyaan boleh langsung aja di drop di komen di bawah. Karena nanti untuk 3 orang yang terpilih akan mendapatkan gimmick merchandise dari BNI Asset Management nih. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kira-kira nih Bu, apa aja sih jenis-jenis reksadana syariah gitu? Mungkin di sini banyak juga nih teman-teman yang baru mau mulai investasi reksadana syariah, yang masih awam gitu mungkin, terus masih bingung nih kira-kira kalau buat investasi di reksadana syariah jenis-jenisnya ada apa aja sih Bu? Oke, ya ada 4 jenis reksadana syariah ya di sini. Pertama yaitu reksadana pasar uang. Nah, reksadana syariah pasar uang ini ditempatkan pada instrumen pasar uang syariah seperti deposito di bank syariah dan efek syariah pendapatan tetap, tapi jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Ya, reksadana pasar uang ini kalau dari sisi investasi sih cocoknya untuk jangka pendek ya, jangka pendek dan profil risikonya tuh ya, orang yang konservatif ya karena masih low return tapi low risk juga gitu ya. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, di mana sebagian besar dana investasi yang dikelola oleh manajer investasi itu dialokasikan sedikitnya 80% di efek syariah berpendapatan tetap seperti sukuk, baik itu sukuk korporasi maupun sukuk negara. Yang ketiga, reksadana campuran, ini mix ya, mix antara penempatannya itu di saham, di sukuk maupun di pasar uang ya. Tidak masing-masing tidak melampaui sekitar 79% lah dari NAB pada penempatannya itu di saham kah, sukuk kah, atau di deposito. Nah, yang keempat, reksadana saham syariah. Nah, tentu saja namanya juga reksadana saham syariah ya. Ini ditempatkan paling sedikit di efek ekuitas bersifat saham. Tapi sahamnya yang masuk dalam kelompok JII atau ISSI. Ya, gitu. Nah, yang kelima, berarti ada 5 ya, tadi saya bilang yang 4. Ada 5 jenis reksadana syariah indeks. Nah, ini menempatkan sedikitnya dari total NAB yang dikelola dalam bentuk efek syariah yang menggunakan indeks syariah sebagai acuannya. Ada manajer investasi biasanya yang menerbitkan reksadana indeks itu dari namanya udah kelihatan apa indeks gitu biasanya. Nah, sobat pasar modal nih bisa memilih salah satu atau bisa memilih salah satu dari atau menyesuaikan ya menyesuaikan jenis-jenis reksadana ini dengan tujuan investasi masing-masing untuk apa ya, karena tiap jenis reksadana memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu bisa disesuaikan dengan tujuan investasi kita sama profil resiko kita. Betul, jadi juga perlu diingat juga nih. Horizon, betul ya, juga time horizon dari investasi kita itu berapa lama, kita bisa menyesuaikan pemilihan jenis reksadananya. Benar, jadi mungkin untuk Sobat Pesepeda Syariah dan juga teman-teman BNI AM nih kalau misalkan pengen mulai investasi di reksadana syariah mungkin harus lebih dipahami dulu nih terlebih dahulu tujuannya untuk apa gitu ya Bu ya. Jangan asal ikut-ikut investasi, yang penting oke nih udah investasi gitu ya, tapi kita tidak tahu nih tujuannya untuk apa, seperti itu ya Bu. Iya, tujuannya apa, kita juga harus tahu profil resiko kita gimana. Betul. Apakah orang berani menerima resiko atau penghindar resiko, ya itu juga harus diakses. Biasanya di awal ada assessment dulu. Betul, untuk betul. mengetahui profil resiko kita. Iya.
Bener. Nah, mungkin nih Sobat Pasar Syariah dan juga teman-teman semua bisa juga nih reksadana di BNI AM. Jadi sebelum kita masuk ngebahas soal reksadana BNI AM nih Bu, mungkin secara singkat nih mengenai perkembangan reksadana syariah di BNI Asset Management ini nih mungkin Ibu bisa menjelaskan kira-kira apa aja sih jenis reksadana syariah yang ada di BNI AM dan gimana perkembangan AUM-nya nih Bu? Hmm. Di BNI AF komplit reksadananya ya. Wah, Masya Ada Allah. ada reksadana pasar uang ya namanya BNI AM Lancar Syariah kita punya. Terus untuk reksadana yang pendapatan tetap ada dua, yaitu BNI AM Pendapatan Tetap Syariah Ardani dan BNI AM Dana Dompet Duhafa. Itu yang pendapatan tetap. Nah, untuk yang saham, BNI AM punya reksadana saham yang namanya BNI AM Dana Saham Syariah Musahamah. Nah, selain itu juga BNI AM punya empat reksadana terproteksi syariah selain yang tiga jenis tadi. Ada juga reksadana terproteksinya. Lalu gimana nih Bu perkembangan AUM-nya nih Bu? Nah, saat ini total dana kelolaan kita adalah sebesar 1,33 triliun. Sudah lumayan Wow. besar. Ya. Oke, nah mungkin nih sobat juga nih yang mau mulai investasi di BNI AM, mungkin gimana sih syarat dan ketentuan penerbitan reksadana syariah itu sendiri, Bu? Oke, jadi reksadana syariah itu sebelum diterbitkan harus mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah. Nah, DPS inilah yang mereview perjanjian-perjanjian, akad-akad, dokumen sehubungan dengan penerbitan suatu reksadana, dilihat, di review ya, apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang prinsip syariah di pasar modal. Jika sudah oke, baru saya menerbitkan pernyataan kesesuaian syariahnya untuk nanti dilampirkan untuk pendaftarannya ke OJK gitu. Nah, DPS juga akan terus mengawal, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dalam pengelolaan reksadana tersebut secara berkelanjutan ya. Nah, oleh karena itu setiap manajer investasi yang menerbitkan reksadana syariah pasti diwajibkan ya memiliki DPS. Oke deh, Ketentuan baik. ya, ketentuan-ketentuan ini sudah diatur dalam POJK nomor 19 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Jadi Betul. secara regulasi saat kita menerbitkan pun harus patuh, harus memenuhi banyak kriteria ya. Setelah itu baru dapat izin. Ya intinya sudah tidak diragukan lagi lah, ini bukan produk investasi yang ilegal, sudah resmi bahkan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Betul. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi deh pokoknya nih sobat dan teman-teman semuanya gitu. Oke deh nih Bu, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita beralih ke pertanyaan dari Sobat Pasar Modal Syariah dan juga teman-teman BNI AM nih. Nah, kira-kira nih Bu, untuk prospek reksadana syariah ke depan itu akan gimana nih Bu? Menurut saya ya prospek reksadana syariah di Indonesia ini akan terus berkembang dengan pesat ya, seiring dengan kesadaran kaum muslim untuk berinvestasi secara yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu juga dari sisi industri mengakomodir mereka aktif ya, cukup agresif dalam menerbitkan reksadana yang berbasis syariah. Juga didukung oleh regulasi, edukasi segala macam gitu. Jadi teman-teman pasti ini prospeknya akan baik, akan sangat baik karena memang masih banyak potensi untuk berkembangnya ya gitu.
Oke deh, baik nih Bu. Kalau gitu, kita langsung aja nih Bu, masuk ke sesi jawab pertanyaan yang udah ada Mhm. nih beberapa dari teman-teman BNI dan juga Sobat Pasar Syariah yang sudah menanyakan. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja nih Bu ke pertanyaan pertama. Ada dari Billy underscore Lubis 88. Dia menanyakan, apa keuntungan berinvestasi reksadana syariah BNI Asset Management dan berapa saldo awal untuk buka rekening reksadana untuk buka reksadananya Bu gitu. Oke, apa keuntungan berinvestasi Berinvestasi di reksadana dan BNHM ya? Ya, betul. oke. Pertama dari segi jenis-jenis reksadana kita banyak pilihan ya, sudah banyak pilihan. Jadi sobat pasar modal syariah bisa menyesuaikan dengan tujuan investasi, jangka waktu serta profil resikonya, dan tentunya dikelola oleh tim manajer investasi yang solid ya, yang expert, yang solid. Kemudian dari sisi mulai investasi juga lumayan ringan, bisa mulai dari Rp10.000 di agen penjual reksadana atau apport di perusahaan sekuritas, atau juga nah untuk distribusi penjualan nih bisa lihat ya di website bniam.co.id, itu bisa dibeli di mana saja, di marketplace juga bisa. Jadi sudah bisa di mana-mana gitu ya Bu ya. Jadi Ya, udah ya, gampang gitu ya. banyak sekali kemudahannya sekarang untuk investasi di reksadana itu. Selain uh, tidak perlu dana yang lumayan besar, dengan dana yang sedikit kita udah bisa mulai investasi. Nah, dari segi akses untuk membeli pun sudah tidak perlu keluar rumah, sudah Betul. banyak Kalau dijual di kata marketplace atau betul. aplikasi ya. Kalau kata anak sekarang rebahan aja tuh udah bisa investasi gitu ya Bu. Karena udah Betul, gampang. nah cocok gitu, rebahan aja sampai ini udah bisa investasi ya. Betul. Jadi udah nggak perlu ada alasan lagi nih untuk tidak berinvestasi gitu ya Bu, karena udah dengan jumlah kecil pun juga udah bisa gitu ya Bu, kita mulai investasi gitu. Jadi ini buat Hmm. buat sobat-sobat syariah dan teman-teman semua tidak usah lagi untuk menunda-nunda investasi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya Bu? Iya, Karena kan untuk juga kita ke bisa. depannya juga. Iya, Betul. live ini langsung investasi bisa karena nggak ada jam kantor tutup nih kalau beli di marketplace. Oke, benar-benar. Oke nih Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Bu. Ada Oke. dari Irha Mazula. Dia menanyakan, selamat sore Kak, aku mau bertanya, langkah awal mulai dari awal membuat rekening saham ke Bank BNI hingga membeli saham, bagaimana langkah-langkahnya ya? Membeli saham. Oh, kalau membeli saham itu harus ke BNI Sekuritas, bukan yang ke aset manajemen. Sahamnya ya, bukan Mm-mm. reksadananya ya. Iya, dia Saham. menanyakan sahamnya nih. Oh, kalau sahamnya beda lagi entitasnya. Kalau saham itu ke BNI Sekuritas. Kalau BNI Asset Management, kita produk yang dijual adalah reksadana. Oke deh baik, semoga menjawab nih ya Mbak tadi yang menanyakan. Oke nih kita, wah udah lumayan banyak nih Bu dan tenggelam juga. Jadi ini aku bacain lagi ya untuk beberapa pertanyaannya. Ini ada dari Satria Raga underscore 25. Dia menanyakan, apakah proses cleansing harus didasarkan akad juga atau bagaimana? Atau bagaimana ya? Mohon pencerahannya. Proses cleansing itu intinya jika ada pendapatan ya hasil dari jasa giro atau bunga itu harus dipisahkan. Nah, penyalurannya itu atas persetujuan DPS mau disalurkan kemana. Ada beberapa ketentuan, diantaranya tidak boleh kepada afiliasi misalnya ya, lalu tidak boleh donasi tapi untuk kayak makanan gitu kan nggak boleh ya, karena kan uh, istilahnya uang donasi tapi kalau untuk makanan kan nantinya jadi darah lah gitu. Tapi untuk lebih ke donasi untuk kemaslahatan di bidang misalnya infrastruktur, pembangunan apa jalan, terus masjid gitu. Kalau akadnya sendiri ya akadnya akan donasi, hibah berarti ya.
Oke, baik Itu nih. harus atas persetujuan DPS penyalurannya, penyaluran dana dari proses cleansingnya. Siap, siap deh. Oke nih Bu, kita akan pilih 3 pertanyaan lagi nih Bu sebelum kita mengakhiri live hari ini nih Bu. Ada lagi nih Bu, satu pertanyaan dari Aldika_Akbar 18. Bagaimana hukum reksadana atau saham syariah? Karena ada klausul ada pendapat non halal kurang dari 10% dan rasio utang kurang dari 45%. Kami masih ragu apakah benar-benar halal dan bebas dari riba. Mohon penjelasannya. Ya, oke. Nah, memang ya syarat dalam proses screening itu ya, screening apakah suatu saham masuk ke Jakarta Islamic Index atau apa daftar efek syariah atau tidak, saat ini ketentuannya seperti itu. Nah, kenapa? Karena bisanya seperti itu, 10%. Kalau misalnya diperkecil lagi, nanti tidak akan ada perusahaan yang masuk ke daftar efek syariah. Gitu. Tapi kalau misalnya apa tadi tambahan pertanyaan, karena saya Masih ragu apakah benar-benar halal dan bebas dari riba. nah, bapak-bapak kita apa para pakar di DSN ya tentunya menerbitkan suatu fatwa itu pasti berdasarkan istihad ya, istihad yang mendalam lah. Nah, kita bisa berpatokan di situ, itu sudah tugas mereka ya. Karena kalau misalnya diperbesar lagi tadi mungkin dengan pertimbangan kalau diperbesar lagi nanti tidak akan ada saham yang masuk ke daftar efek syariah. Saat ini kemampuannya seperti itu. Ada Oh, batas minimal yang non halal income itu di bawah 10% ya ada batasannya. Ya kalau nol sih lebih bagus. oke deh, siap-siap. Nih Bu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Apakah proses cleansing harus didasarkan akad juga atau bagaimanakah? Sudah ya, itu pertanyaan tadi sudah terjawab. Oh, ini sudah ya? Sorry, sorry, sorry. Ya, Oh, ini. Apakah investor pasar modal syariah harus punya reksadana di bank syariah, Bu? punya punya rekening mungkin ya. Punya rekening, ya, sorry. Rekening di bank syariah. Nah, tergantung kan mau belinya lewat mana ya? Lewat Jadi mana ya? Ya saran saya sih punya kalau kita ingin investasi di reksadana syariah tentunya kita pakai banknya pun bank syariah ya karena nanti untuk penampungan kalau kita menjual atau mendebit ya dari situ dari rekening bank kita yang di bank syariah ya sebaiknya punya. Oke deh, siap. Semoga terjawab nih untuk teman-teman yang Iya. tadi menanyakan nih. Nah, mungkin boleh nih Bu, satu lagi pertanyaan terakhir nih Mhm. dari teman-teman semua. Dalam mengalokasikan dana kelolaan, bagaimana mekanisme BRI AM menentukan underlying-nya? Adakah aturan khusus dan hal-hal apa saja yang diperhatikan nih Bu? Oke, nah ini uh, tepatnya sih pertanyaannya ke manajer investasinya ya, tapi saya coba jawab. Tentunya kan semua jenis reksadana tadi ada batasannya ya. Ada Betul. batasannya kalau pasar uang itu ditempatkan di sebagian besar di mana di instrumen pasar uang. Kalau saham sedikitnya 80% di saham. Lalu kalau yang pendapatan tetap tadi di instrumen pendapatan tetap. Nah, kalau itu dari sisi regulasi ya kita harus Mm-mm. mengikuti aturan itu. Tapi kalau misalnya manajer investasi itu memilih mau ditempatkan di saham yang mana, nah itu pastinya berdasarkan proses screening analisis top down ya mulai dari makro industri sampai ke sahamnya yang spesifik. Tapi screening awal itu apakah saham ini masuk dalam daftar efek syariah. Nah, setelah itu lolos baru dianalisa tentang potensi potensi apa ya?
performance-nya nanti bagaimana, ya tentunya manajemen investasi akan mengalokasikan dana di portfolio yang inginnya menghasilkan return yang tinggi nantinya gitu. Oke deh. Nah, udah untuk pertanyaannya mungkin kita tutup nih Bu ya, karena kita juga harus mengumumkan 3 pemenangnya nih dan sudah dipilih juga oleh tim BRI-nya. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman yang aku mention namanya, mungkin nanti bisa langsung ke Instagramnya BNI AM untuk info lebih lengkapnya nih ya Sob. Nah, untuk pemenang pertama itu ada dari Satria Raga _25. Terus ada dari Aldika _Akbar 18 dan yang terakhir ada Huta Haen Henry. Nah, nanti untuk ketiga pemenang yang tadi aku mention, selamat. Nah, nanti untuk ketiga pemenang tersebut mungkin bisa langsung ke Instagramnya BNI AM dan akan dikasih info lebih lengkapnya dengan admin BNI AM melalui DM Instagram ya. Oke deh, selamat ya untuk pemenangnya. Dan wah, nggak terasa nih Bu, kita sudah 40 menit sudah nih kita live bareng bersama Bu Dida Nurhaida dan BNI Asset Management juga. Nah, mungkin nih untuk info lebih lengkapnya nih terkait reksadana syariah BNI AM, teman-teman atau Sobat Pasar Modal Syariah dapat kunjungi BNI AM di www.bni-am.co.id dan jangan lupa juga mungkin untuk follow Instagram BNI Asset Manajemennya ya Sob. Dan jangan lupa juga, betul, dan jangan lupa juga nih untuk follow Instagramnya Pasar Modal Syariah untuk mendapatkan info-info mengenai investasi syariah ya Sob. Nah, oke deh Bu, karena keterbatasan waktu juga nih, jadi kita harus mengakhiri live kita hari ini. Jadi terima kasih banyak nih untuk Bu Dida dan juga BNI Asset Management yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk live bersama Pasar Modal Syariah sore hari ini dan sudah berbagi banyak informasi juga nih ke Sobat Pasar Modal Syariah yang insya Allah insightful banget nih Bu, Masya Allah. Semoga Sobat yang menonton sore hari ini juga semakin menambah wawasannya juga ya Bu. Nah kalau begitu nih mungkin sebelum Bu Dida berpamitan sama Sobat Pasar Modal Syariah, ada closing statement nggak nih Bu untuk Sobat Pasar Modal Syariah dan teman-teman BNI AM? Oke, untuk Sobat Pasar Modal Syariah yang saya lihat sih kayaknya kebanyakan milenial ya. Betul. Ya, berinvestasilah sejak dini, apalagi sejak muda ya. Terus jangan lupa juga untuk terus menambah ilmu ya, menambah ilmu tentang investasi karena ini sangat penting untuk kehidupan kita dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Dan sekarang ini sangat mudah sekali ya, banyak sekali webinar gratis, lalu talk show seperti ini, IG Live seperti ini, ya sering-seringlah menambah ilmu tentang investasi, lalu investasi sejak dini karena itu penting, karena investasi itu sekarang tidak perlu punya uang banyak ya, tidak perlu menunggu punya uang banyak dulu, lalu lebih mudah juga karena ada manajer investasi yang mengelolanya. Betul. Jadi di awal investasilah dulu di reksadana sebelum kita ke sahamnya langsung. Kalau ke sahamnya langsung kita harus menganalisis sendiri, harus bikin melihat laporan keuangannya, menganalisa segala macam, ataupun mendapatkan info langsung dari brokernya ya tentang bagaimana prospek suatu saham. Tapi kalau di reksadana itu sudah ada manajer investasi yang mengelolanya, memilihnya yang berpotensi memberikan keuntungan tuh mana. Selain itu juga didiversifikasi, ya kan? Betul. Karena di satu instrumen tapi disebar ya. Nah, itu aja pesan dari saya. Semoga sharing kita di sore hari ini bermanfaat ya, dan semakin menambah semangat untuk memulai investasi dengan segera. Itu betul. Aja. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak nih Bu Dida sekali lagi dan terima kasih juga untuk BNI Asset Management. Jangan bosan-bosan ya Bu kalau misalkan kita ajak live lagi. Boleh. Oke deh kalau gitu Bu Dida mungkin boleh berpamitan terlebih dahulu. Kalau gitu terima kasih sekali lagi ya Bu Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. sehat-sehat semuanya. Terima Oke. kasih. Nah, terima kasih banyak juga nih untuk Sobat Pasarmodal Syariah semuanya yang sudah menonton live sore hari ini. Dan untuk Sobat yang ketinggalan menonton live sore hari ini, nggak perlu khawatir karena nanti akan ada di IG TV-nya Pasarmodal Syariah, jadi Sobat semua bisa cek dari situ ya. Nah, jangan lupa juga nih untuk Sobat semua yang mau belajar mengenai investasi, agar nggak kejebak dengan investasi bodong, kalian juga bisa cek dan mampir ke websitenya Pasarmodal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu tontonin live Instagram Pasarmodal Syariah yang akan berlangsung di sore hari di jam 4 dengan narasumber-narasumber yang keren-keren juga nih Sob. Nah, oke deh kalau gitu aku pamit. Aku Api, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.